Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali bersama kami Fankoy Channel. Kali ini saya berada di kolam beton dengan luas 82 meter persegi dengan ketinggian air mungkin sekitar berapa ya, kalau saya anggap 50 lebih lah, ini sekitar 60-80 ya, 60-80 cm. Jadi kalau volumenya ya mungkin sekitar berapa ya, kalau 60 itu berarti 3, artinya 82 dibagi 5 kali 3 seperti itu. Jadi mungkin ya ketemu berapa itu, ketemu ya sekitar 65-an lah mungkin ya, 65 meter kubik, karena tinggi air tidak sampai 1 meter, jadi tidak sampai di volume 82 meter kubik, jadi sekitar 65 meter kubikan. Ini memasuki DOC udang itu di 21 hari ya guys. Jadi kolam ini itu saya isi nener guys, 1 rea nener, dan juga saya isi 3 rean udang fanami. Tapi pengisiannya waktu itu lebih dulu nener. Jadi kalau nener di saat ini itu berusia sekitar 1 bulan atau 30 hari. Kalau udang fanaminya di usia 21 hari. Ini kenapa kok saya tidak full udang fanami ya, dan berganti bandeng atau nener. Itu alasannya, yang kemarin itu yang di konten sebelumnya itu yang saya pacu dengan pakan hampir setiap minggu ya, artinya itu 1 minggunya itu bisa jadi sampai 10 kiloan, atau mungkin kalau di usia besarnya mungkin 1 minggu bisa sampai 1 sak gitu ya. Cuman ternyata ada, mungkin bisa saya bilang kegagalan ya. Artinya kegagalannya itu di saat udang masih berusia kecil guys. Jadi untuk 1 minggu 10 kilo kalau nggak salah ya waktu itu, atau 1 minggu 20, lupa saya. Itu pakannya kan ini masih powder ya, kecil, udangnya juga kecil, jadi makannya belum lahap, tapi pakan dengan 10-20 kilo itu 1 minggunya tergolong banyak itu guys, ternyata guys, sehingga pakan yang ada di dalam kolam itu tidak termakan secara keseluruhan, jadi tidak habis, menjadikan pakan itu berubah menjadi amonia, sehingga membuat udang sebagian besar ya, sebagian besar itu mati. Tetapi
saya masih lanjutkan sampai di usia 50 hari guys. 50 hari itu ukuran udang itu sekitar 1 kilonya 150-an ekor ya, jadi 150 sampai 200 kurang lah, 185 apa ya. Jadi itu saya panen guys, karena kondisinya mungkin sisa pakannya banyak, tidak terurai dengan baik, sehingga udang pada posisi besar yang tersisa itu, udang yang tersisa pada posisi yang sudah besar di size 150 185 itu monggut guys, artinya dia berenang di permukaan, sehingga di usia 50 hari kita panen, dan ya hasilnya tidak banyak ya guys, hanya di 8 kilo kalau nggak salah, 8 kilo. Sehingga saat ini saya hanya mengisi 3 rean. Ini saya kondisikan sebaliknya, kalau kemarin tuh pakannya bisa lebih, yang sekarang ini saya tanpa pakan. Mungkin ya kalaupun saya kasih pakan ya hanya untuk menganco saja, tapi tidak sengaja saya berikan untuk udangnya itu pakan dengan sengaja, jadi hanya untuk anco saja. Terus kemudian di samping itu saya berikan nener 1 rean. Jadi nenernya ini yang tidak tergolong yang gelondongan ya, karena ini masih benar-benar nener yang seukuran jarum itu loh, seukuran jarum, jadi masih bening serit seperti benang gitu, tapi di tengahnya itu kayak ada 1 titik, di perutnya itu 1 titik kayak habis makan gitu loh, tapi kecil guys. Ukuran panjangnya mungkin sampai 1 sentian, hanya 1 senti. Dan di saat ini nener itu sudah berusia 1 bulan, sedangkan udangnya di usia 15 hari. Jadi nanti coba kita anco, kita ingin lihat ukurannya dan perkembangannya sampai sejauh ini seberapa besar. Terus alasannya yang pertama tadi ya, karena ada kegagalan, jadi ini saya coba dengan posisi tanpa pakan 3 rean udangnya. Terus alasan kedua, saya membutuhkan ini guys, membutuhkan gelondongan bandengnya. Jadi nanti ini mungkin saya sisakan, nggak tahu seberapa banyak, sebagian nanti akan saya ambil, saya taruh di tambak yang lokasinya jauh dari sini ya guys, ya sekitar 18 kiloan lah, lebih mungkin 20 kilo di tambak yang di lokasi yang berbeda. Jadi nanti di tambak itu saya kasih gelondongan, tapi saat ini masih dalam posisi kering ya, masih belum ada hujan, jadi saya gelondong di kolam ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys. Nanti coba kita lihat kondisi udangnya seberapa besar, juga seberapa banyak. Saya masih nggak optimis guys, karena udangnya itu pertama saat tebar itu posisi salinitas ada selisih gitu guys. Jadi yang saya dapatkan bibitnya itu di atas 0 ppt gitu loh. Ya mungkin bisa jadi 2 atau 4 atau 3, nggak tahu saya. Karena setelah tebar itu 1 harinya tuh saya melihat kayak masih kayak jarang gitu loh. Jadi sebagian ada yang mati. Ditambah lagi itu ada ini guys,
nggak tahu dari mana ya, ada lele gitu loh, 1 ekor saya lihat. Kata penjaga kolam ini tuh katanya dimungkinkan dari lele yang dibawa burung terus kemudian jatuh gitu loh. Karena di daerah sana itu, di sebelah sana itu ada kolam yang atau tambak yang dipakai untuk budidaya ikan lele. Jadi otomatis nanti ikan lele itu akan memangsa udang ya, juga bisa jadi bandeng, tapi saya ngambilnya juga susah sehingga saya biarkan. Oke, nanti coba kita anco seberapa besar udangnya dan perkembangannya seperti apa. Ini tadi sudah saya taruh anco ya, mungkin ini coba saya lihat. Ini saya kasih pakan sedikit ini guys. Wes guys, alhamdulillah guys, wush, saya nggak bisa megang guys. Tuh ini guys, jadi ini usia udang di 1 minggu ya guys, kurang lebih ini kalau saya ambil terus gini lah, apa 1 minggu, 3 minggu seperti ini. Terus kalau ini ada yang besar ini karena kemarin kan kita ambil contoh udang ya guys, ambil dari penjual bibit, itu dikasih 1 kantong, nggak tahu sih berapa, 500 apa 200 nggak tahu, kemudian kita taruh sehingga makanya ini sudah terlihat besar sendiri. Tapi sejauh ini lumayan lah guys ya, dalam posisi beda PPT dan juga ada ikan lelenya, tapi yang ada di anco ini masih cukup banyak ya. Nanti saya tidak inilah ya, tidak terlalu berbesar hati dulu ya, karena banyak faktor ya di budidaya udang faname, terutama air tawar itu faktor kematiannya itu sangat bervariasi lah. Karena bibitnya itu kebanyakan tidak sama PPT-nya, salinitasnya dengan penjual bibit itu. Kalau kita hanya bisa di 0, mungkin kalaupun untuk menyesuaikan dengan bibit ya kita kasih garam sebelum tebar. Jadi ada selisih, itu menyebabkan sebagian ada yang mati. Karena penjual bibit itu nggak akan mungkin guys ya, jarang lah ya yang diposisikan di 0 itu, kadang jarang, karena kebanyakan mereka rugi ya, karena bibit benur faname itu kalau di salinitas di bawah 5 itu banyak yang mati guys. Jadi makanya dia lebih senang di PPT apa, di 5 PPT. Jadi kita yang menyesuaikan. Sebenarnya ada 2 cara ya. Cara yang pertama itu kita bisa kasih garam sebelum tebar. Kalau syukur-syukur kalau misalnya kita bisa nyamakan, mengkondisikan air ini sesuai dengan salinitas bibit, itu akan lebih baik. Cuman biasanya kalau lahan yang besar itu butuh garam yang cukup banyak juga gitu loh. Jadi saya hanya saya kasih 1 sak atau 50 kilo garam di lahan sebesar ini. Jadi tidak tahu nanti SR-nya masih tinggi atau rendah, saya nggak tahu, tapi lebih mending lah ketimbang tanpa diberikan garam. Terus cara yang kedua itu kita ini guys, kita harus kondisikan dulu bibitnya. Jadi kita harus punya kolam kecil. Ini ada kolam kecil saya ini guys, ini kolam pembuangan dari kolam ini ya, di sini. Ini sebenarnya bisa saya
buat sebagai pengkondisian udang sebelum saya masukkan kolam. Jadi ini harus saya kondisikan sama PPT nya dengan bibit ya, dan nanti mungkin bisa dikasih aerator harusnya ya, kasih aerator, kemudian saya tebar bibit mungkin cukup banyak karena takutnya ada yang mati atau apa. Terus kemudian secara periodik kita akan tambah air dari kolam ini, sehingga harapannya nanti ini berangsur-angsur salinitasnya itu bisa sesuai dengan salinitas yang ada di sini. Itu nanti cara itu saya akan lakukan kapan, soalnya air yang di sini itu masih dipakai siram-siram yang tanaman gitu guys, takutnya nanti tanamannya malah mati. Tapi itu adalah cara yang juga banyak dilakukan oleh pembudidaya udang itu guys. Saya rasa cukup efektif ya. Jadi itu memastikan udang salinitasnya sama, sehingga nanti udang yang masuk ini sudah dipastikan insya Allah banyak hidupnya atau SR-nya tinggi karena salinitasnya sudah sama antara bibit dan kolam. Oke, nanti coba saya ancur lagi dengan tanpa pakan. Untuk itu ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share.